Ditonton langsung, permainan Ivar Jenner buat STY terpukau. Jadi rebutan dua negara, STY jemput bakat potensial di Eropa. Pelatih Vietnam akui makin sulit kalahkan timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ditonton langsung, permainan Ivar Jenner buat STY terpukau. Baru-baru ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong tiba di Belanda guna mengecek kondisi para pemainnya yang berkarir di sana. Ya, penggawa Garuda yang berkiprah di Belanda ialah Rafal Struijk dan Ivar Jenner. Terbaru, Sintayong telah menemui Ivar Jenner saat ia membela klubnya FC Utrecht. Diketahui Ivar bermain penuh dalam pertandingan Jong FC Utrecht versus NEC Breda pada Sabtu 2 Maret lalu di Radverleg Stadion Breda, Belanda. Dalam laga tersebut, Jong FC Utrecht harus menelan kekalahan dari NEC Breda dengan skor 1-3. Tim menonton langsung pertandingan tersebut sebab pelatih asal Korea Selatan itu berada di Belanda memang untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana. Melihat langsung penampilan Ivar yang bermain penuh dalam pertandingan tersebut, pelatih berusia 53 tahun itu memuji permainan sang gelandang meskipun gagal membawa timnya menang. Ivar memang tampil apik dalam pertandingan tersebut. Bahkan menurut catatan SofaScore, gelandang timnas Indonesia itu mampu melepaskan 85% umpan akurat dengan rincian 29 dari 34 percobaan serta 61 kali sentuhan bola. Ivar juga sempat melepaskan 2 tembakan yang diblok dan 5 intercept. Pemain berusia 20 tahun itu sendiri kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dibawa Sintayong dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai tambahan informasi, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam dalam kualifikasi tersebut. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret. Sementara laga kedua berlangsung di Maidin National Stadium Hanoi pada 26 Maret mendatang. Jadi rebutan dua negara, STY jemput bakat potensial di Eropa. Timnas Belanda U21 mengumumkan 31 nama pemain yang akan bermain di ajang Euro U21 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung melalui Instagram resmi Timnas Belanda @osoranya pada Jumat 1 Maret kemarin. Dari 31 nama, ada 2 pemain berdarah Indonesia yang juga masuk bidikan naturalisasi Timnas Indonesia yang turut terpanggil Timnas Belanda U21. Pertama, Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef masuk sebagai bidikan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini masuk ke dalam list pemain Timnas Belanda U21. Winger kanan kelahiran Beemster, Belanda berusia 22 tahun itu memiliki posisi murni sebagai sayap kanan. Di sisi lain, dalam bio media sosialnya, Milan Manhoef juga menyematkan 3 negara garis keturunannya, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Milan Manhoef merupakan pemain jebolan asli Vitesse Junior. Ia diorbitkan pada 7 Agustus 2020 ke tim senior Vitesse. Meski turut terpanggil Timnas Belanda U21, peluang Milan Manhoef membela Timnas Indonesia masih terbuka. Pasalnya, merujuk aturan FIFA, pemain tidak diperkenankan dinaturalisasi oleh negara lain jika telah memiliki caps bersama timnas senior. Sehingga kans Timnas Indonesia untuk menggoda Milan Manhoef masih terbuka meski terbilang berat. Kedua, Ryan Flamingo. Sosok Ryan Flamingo juga masuk ke dalam list bidikan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bukanlah nama sembarangan. Tercatat saat ini, Ryan Flamingo bermain untuk tim Eredivisie Belanda FC Utrecht. Ia didatangkan oleh FC Utrecht pada 18 Agustus 2023 lalu dengan status pinjaman dari tim asal Italia Sassuolo. Bersama FC Utrecht, Ryan Flamingo diganjar kontrak peminjaman sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan di Sassuolo, ia memiliki kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Sebelum memperkuat FC Utrecht dan Sassuolo, Ryan Flamingo tercatat merupakan pemain jebolan Almer City Sassuolo kelompok usia dan pernah memperkuat Vitesse. Bahkan bisa dikatakan sosok Ryan Flamingo merupakan pemain grade A yang layak tak perlu lagi diperdebatkan kualitasnya.
Sama halnya seperti Milian Manhoef, Ryan Flamingo yang belum mencatatkan caps bersama timnas Belanda senior masih bisa diproyeksikan sebagai pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Meskipun tak mudah bagi timnas Indonesia untuk bisa meyakinkan Ryan Flamingo yang selangkah lagi bisa saja dilirik timnas Belanda senior. Pelatih Vietnam akui makin sulit kalahkan timnas. Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. 5 hari berselang, The Golden Star akan menjamu Timnas Indonesia di Maidin National Stadium Hanoi pada 26 Maret nanti. Dua pertandingan itu menurut pelatih Timnas Vietnam Troshi akan terasa sulit. Dikutip dari media Vietnam Dan Tri, ASUGBK yang merupakan kandang Timnas Indonesia memang mempunyai kapasitas 77.193 penonton. Sejalan dengan itu, PSSI saat ini sedang mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain tambahan untuk Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jay Ises, Ragnar Aratmangun, dan Tom Haye kemungkinan besar bisa membela skuad Garuda di laga mendatang. Namun, Troshi tetap optimistis Vietnam bisa melewati dua pertandingan sulit ini dengan hasil maksimal. Ia mengungkap Vietnam menuju pertandingan tersebut dengan persiapan matang dan semangat positif. Sehingga Troshi menilai skuadnya berusaha akan semaksimal mungkin untuk mengatasi segala kesulitan dan tantangan.